Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang mahasiswa baru di kampus Universitas Airlangga Hebat. Hebat merupakan karakter yang harus dibangun oleh mahasiswa Universitas Airlangga. Hebat kependekan dari humble, honest, helpful, excellent, brave, agile, and transcendent. Hebat memiliki makna yang sangat mendalam. Humble, honest, helpful, sifat yang rendah hati, sifat-sifat kejujuran, dan suka menolong. Excellent, memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing. Brave, memiliki keberanian dan tanggung jawab mengubah perilaku negatif. Agile, tangkas, responsif, memiliki sikap disiplin dan juga cekatan. Transcendent, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cara berpikirnya melampaui apa yang terlihat ditemukan di alam semesta, selalu terhubung dengan Tuhan. Untuk menjadi mahasiswa hebat, diperlukan tempaan yang kuat. UNAIR berkomitmen untuk membangun generasi yang hebat. Hari ini adalah hari pertama saudara mengikuti kuliah PDB atau pembelajaran dasar bersama, yakni kuliah pendidikan agama Islam semester Gasal 2024-2025. Adapun materi pertama adalah mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam atau PAI diajarkan di perguruan tinggi. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban berdasarkan Pancasila. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedelapan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ke-10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ke-11, excellent with morality. Yang ke-12, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Ke-13, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ke-14, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. 15. Mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 16. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan, dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. 17.
mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. 18. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan dan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 19. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Ke-20, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Baiklah, saudara sekalian, mari kita luruskan niat untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, menggapai ridha Allah. Adapun dapat nilai dan seterusnya, itu adalah konsekuensi logis dari rangkaian and efeknya. Kita akan mulai kuliah dengan membaca surat Al-Fatihah, doa bersama, Sayyidul Istighfar, dan Asmaul Husna. Nanti Ibu akan share screen, kita akan baca bersama-sama. Setelah doa, mahasiswa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Airlangga. Adapun skenario perkuliahan PAI, mata kuliah PAI ini dilaksanakan 14 kali pertemuan. 2 SKS atau 100 menit tatap muka di kelas, 100 menit mandiri, dan 100 menit tugas terstruktur. Sedangkan evaluasi perkuliahan, ada UTS, ada UAS, ada tugas. Kegiatan kuliah mengacu pada RPP, durasi tatap muka 100 menit, 5 menit pembukaan dan doa, 15 menit opening dosen sebagai pengantar awal atau gambaran karakteristik tema, 60 menit adalah kelompok presentasi dan diskusi, 15 menit feedback dari dosen, dan 5 menit adalah penutup dan doa. Metode pembelajaran atau bentuk pembelajaran, model pembelajaran SCL, Student Center Learning. Yang pertama adalah Project Based Learning, PCBL. Yang kedua, Problem Based Learning. Yang ketiga, Collaborative Learning. Strategi pembelajaran, partisipatif dan kolaboratif. Setelah buku, selain buku referensi, ada e-book yang direkomendasikan, bisa dilihat di RPP, Rencana Program Pembelajaran. Dalam menentukan nilai akhir, akan dilakukan pembobotan sebagai berikut. Pertama, kegiatan partisipatif dari keaktifan mahasiswa di kelas 25%. Yang kedua, hasil proyek, yakni proyek mahasiswa 30%. Tugas, baik tugas individu maupun kelompok, 20%. UTS, ujian tengah semester 15%, dan UAS atau ujian akhir semester 10%. Adapun ketentuan umum, mahasiswa harus sudah hadir di ruang kuliah tepat pada waktunya. Toleransi 10 menit. Jika tidak masuk, harus ada pemberitahuan atau surat izin melalui laman PPK 3 IPE. Ingat, absen kurang dari 75% akan kena cekal atau tidak boleh ikut ujian. Hukuman bagi yang terlambat adalah membaca istighfar 100 kali untuk setiap 5 menit. Berlaku kelipatannya. Bila terlambat melebihi 30 menit, maka tidak diperbolehkan absen. Selama perkuliahan agama Islam, mahasiswi wajib menggunakan busana muslimah. Dan bagi mahasiswa, sebaiknya mengenakan peci atau kopiah. Ketika kuliah, dilarang merokok, makan-makan di dalam ruang kuliah. Diperbolehkan untuk minum air mineral atau air putih. Selama kuliah berlangsung, HP tidak boleh digunakan kecuali saat penyusunan materi presentasi sekitar 20 menit, ya, tugas kelas sesuai dengan izin dosen. Selama mengikuti kuliah agama Islam, duduk antara mahasiswa dengan mahasiswi terpisah. Jika terjadi pelanggaran terhadap
kesepakatan tersebut akan dikenai sanksi yang produktif tergantung dari sifat pelanggarannya. Baiklah saudara sekalian, kita akan masuk ke materi pertama. Mengapa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi? Apa akibatnya jika tidak ada pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Silahkan kembangkan analisis saudara.